jembatan. Di sisi bagian jalur hulunya, kemudian selain itu juga di lokasi ini ada pekerjaan hidrolika sungai. Gue dulu ini ada kemudian kembali ke tabel berikut ini untuk menyampaikan durasi pekerjaan. Di sini kita fokus di BH di wilayah Jawa Tengah, yaitu di lokasi BH 46. Ini staging kami di sini durasi pekerjaan adalah di 2 tahap, itu di 12 dan 12 bulan. Kemudian 59 juga sama, 12 dan 12 bulan untuk bagian jalan dan jembatan. Kemudian di 1102 ini ada pekerjaan hidrolika, kita setting di satu tahun. Kemudian hanya hidrolika sungai saja. Kemudian di BH 1109 ini ada 2 pekerjaan, yaitu pekerjaan jembatan dan jalan, dan ada pekerjaan hidrolika. Kemudian untuk di BH 1164 ini juga ada 2 pekerjaan, yaitu pekerjaan jalan dan jembatan dan pekerjaan hidrolika, yang masing-masing itu antara 11 dan 10 bulan. Kemudian yang terakhir ini, prioritas yang terakhir itu di BH 1077. Ini untuk pekerjaannya adalah hidrolika selama kurang lebih 7-8 bulan. Nah, untuk tahapan pekerjaan antara bagian hidrolika dan jalan dan jembatan ini bisa berbarengan pekerjaannya, bisa juga terpisah. Seperti halnya di lokasi di BH 1109 dan 1164, ini bisa paralel pekerjaannya, jadi pekerjaan jembatan dan jalannya bisa bersamaan. Kemudian di lain lokasi juga ada bagian hidrolikanya juga melakukan pekerjaan juga. Kemudian sama juga dengan BH 1164. Nah, untuk rencana anggaran biaya yang kita susun, ini kita sudah pisahkan antara pekerjaan jalan dan jembatan, berikut juga hidrolika itu kita pisahkan. Bila mana nanti sewaktu-waktu paket pekerjaannya akan dipisah, itu bisa memudahkan gitu Pak. Jadi misalnya ada yang didahulukan itu yang BH 1109 dan 1164 misalnya akan didahulukan di tahun pertama, yang tahun berikutnya adalah jalan dan jembatan. Jadi sudah kita siapkan itu. Apabila mau digabungkan juga lebih mudah lagi gitu Pak. Itu saja sih Pak info dari kami. Kami kembalikan ke forum, ke balai juga dan ke Satker. Terima kasih. Izin menanggapi Pak. Ya, gimana Pak? Ya, jadi yang nanti yang untuk BH 46 dan 59 ini tadi bisa dimungkinkan untuk hulu dulu dan hilir dulu kan Pak ya? Berarti salah satu dulu Pak. Hilir ya. Dulu Pak. Oh, hilir dulu ya, jadi hilir dulu. 2000. Jadi misalnya BH 46 dan 59 dalam satu anggaran hilir dulu bagian hilir gitu Pak. Bagian hilir ya Pak.
Ya, kemudian di tahun berikutnya baru di 59 di bagian hulunya gitu Pak. Siap, berarti dalam tahun itu bisa ya kita mengerjakan hilir 1 tahun, hulu 1 tahun Iya, pas. iya, betul, betul. Siap. Cuman kelihatannya tadi yang untuk BH 11.6 tadi ada 64. 64 ya 11.64 karena ada pekerjaan geser track Iya. agak dalam 1 tahun dalam 11 bulan ini agak cuma belum ada timeline-nya Pak ya kira-kira logis nggak dikerjakan dalam 1 tahun itu menurut Bapak bisa nggak Pak dikerjakan dalam 1 tahun juga itu Yang mana? Yang 11.09 dan 11.64. Insya Allah bisa Pak itu Pak. Untuk konstruksi kan ini kan nggak terlalu lama untuk bagian bangunan atasnya. Untuk paling ini di pekerjaan timbunan ya Pak. Untuk akses, ini makanya kita kasih spare sampai 1 tahun. Kalau untuk konstruksi jembatannya kan perkiraan sekitar 6 sampai 7 bulan lah untuk bangunan jembatannya lah. Nah, untuk tracknya nanti kita ada lagi tambahan lagi gitu. Terus antisipasi juga untuk akses jalan ini kan agak sulit nih Pak. Iya Pak. Kita kasih waktu lagi tambahan. Kalau akses yang penting di RAB-nya aksesnya besar Pak. Ada itu. Ada besar ya. Jadi kalau tadi kan saya dengar ada pergeseran track 8 meter ya Pak ya dari as ya. Iya, ada yang 8 meter. 8 meter dari as. Berarti kita bukan dari ini bukan dari as existing ya. Dari as di jalur sebelahnya. Oh. Jadi maksudnya dari 6 meter menjadi 8 meter maksudnya gitu Pak. 6 meter jadi 8 meter. Oh, saya kira ada. Enggak sampai jauh. Enggak. Kalau misalnya geser 8 meter enak itu Pak. Batas ada Pak. Iya, kalau itu enak kita langsung bikin new. Ya. Tanpa menutup jalur. Oh, ini kondisinya harus tutup jalur semua nih, pindah. Tutup jalur semua ya Pak. Iya, spur salah. Siap spur salah semua. Siap, berarti 10.09 dari urut dari atas ya. BH 46 dan BH 59 logis dilakukan pekerjaan selama 1 tahun tapi untuk jalur hilir dulu. Iya, betul. 2005 jalur hulunya. Iya, betul. Kemudian BH 1102 dan 1177 bisa dilakukan selama 1077. 1077, 1102 dan 1077 bisa dilakukan dalam 1 tahun anggaran karena hanya melakukan hidrolika sungainya saja. Ya, betul. Dan kemudian BH 1109 dan 1164 bisa juga dilakukan dalam 1 tahun anggaran mungkin dengan metode downtime yang satu paket kan. Paralel semua, hidrolika sama ini berjalan. Paralel semua, dengan catatan semua pekerjaan dilakukan paralel. Jadi harus jangan nunggu hidrolika dulu atau nunggu dulu. Dan semua pekerjaan ini tidak membutuhkan jembatan darurat dan yang membutuhkan jembatan darurat. Maksudnya jembatan darurat ini jembatan darurat untuk kereta api maksudnya ya? Iya, betul. Akses. Kalau akses masih ya untuk jembatan untuk kereta api karena kan biasanya kalau jembatan dari Daop agak susah, agak rewel mereka. Jembatan darurat panjang-panjang. Berarti insya Allah dapat dilakukan semua dalam 1 tahun anggaran ya Pak? Ya, betul. Mungkin nanti untuk metode staging seperti apa mungkin nanti itu di Bapak menyiapkan juga kan ya stagingnya dan metodenya? Paling untuk di ini Pak, di uraian di RKS Pak, nanti ada tahapan ini metode. Oh ya. Baik siap. Satu lagi tadi yang untuk pekerjaan jembatan yang mengangkat elevasi kan sudah memperhitungkan untuk elevasi
BH setelah dan sebelumnya, dan mungkin emplasemen ada sebelumnya. Ya, emplasemen masih aman, Pak. Masih aman. Ya. Baik, itu Pak, dari mungkin ya bisa dilakukan, semua bisa dilakukan dalam 1 tahun anggaran. Monggo Pak Abi, apa ada tanggapan lagi Pak? Atau di sini izin, siap. izin masukan lagi. Ya. Kaitannya tadi dengan metode yang tutup track ya, atau jalur salah, memakai jalur salah, itu kan sangat kesulitan ya. Kita akan kebetulan jalannya yang di PH 1109 dan 1164 itu petak jalan Linggapura Bumiayu juga, gitu ya, Linggapura Bumiayu. Ya, itu kalau itu menutup total kita sangat kesulitan ya. Artinya kita menyampaikan kalau tutup total itu harus diawali dari sekarang, karena pelaksanaan pekerjaan itu. Kalau tutup total cukup ujinya cukup sulit ya, kecuali yang di 1120 memang kemarin karena ada insiden di situ. Kalau ini kan pelaksanaan pekerjaannya sangat sulit. Jadi kalau bisa minta pakai yang temporari untuk di bawah pangkal, nanti jembatan yang lama pakai penyanggaan gitu. Jadi manakala tidak dapat waktu ditutup total, kita bisa siap kerja untuk 1 tahun. Jadi disediakan untuk rencana temporarinya Pak, gitu loh Pak. Oh, tetap aktif gitu ya, Pak? Direncanakan temporarinya dan dianggarkan. Masalahnya nutup total tadi udah disampaikan oleh Bapak, ya metodenya tutup total. Kalau tutup total memang gampang ya gitu, kerja paling yang existing atau sebelahnya pengamanannya gitu. Kayak 1120 lah Pak Joko itu. Kalau kalau tutup total pengamanan yang jalur existing aja, mungkin pakai galiannya kan cukup dalam, pakai protek apa file, pasit file itu monggo tetap disampaikan. Tapi kalau ini tidak dapat penutupan petak jalan, ya kita tetap menyediakan temporarinya untuk di bawah pangkalnya. Oh itu pangkal dua-duanya kena ya, abutmen dua-duanya kena. Kalau yang akhir sih nggak masalah, ya nggak masalah. Jadi nanti ditumpu di situ. Nah, kerja sudah di temporari, di bawahnya kan pakai metode misalkan bor masih bisa kalau sudah di temporari. Gitu. Karena sulit Pak, kalau kita minta ditutup total sulit karena ini rencana ya. Kalau kayak yang force majeure di 1120 memang itu dilaksanakan harus begitu kan gitu. Nah ini kalau rencana agak sulit. Jadi tetap saja dimasukkan temporarinya Pak, baik yang 1109 maupun 1104. Ya. Temporary ini jenisnya yang penyanggaan gitu apa ada lagi? Penyanggaan ya. Jadi jembatan yang lama tetap dipakai untuk jalur, penyanggaannya hanya di pangkal saja. Kalau pir-pirnya masih dipakai juga. Setelah jadi nanti baru dibongkar, digeser, sistemnya begitu Pak, jembatannya. Nah, jadi nanti setelnya di jembatannya di sampingnya baik untuk mobilisasi maupun yang kayak dekir apa itu, jadi nyetel jembatannya di sampingnya sistemnya geser aja. Oh jadi penyanggaan pangkal aja gitu Pak untuk bangunan. Ya pangkal aja. Kalau yang di pilar kan masih berfungsi untuk itu, jangan dirubah dulu gitu. Ya elevasi itu dulu. Karena kalau sudah jadi abutmennya, kemudian kan rencana Bapak 1 bentang ya. Iya betul, 1 bentang. Baik yang 1109 maupun yang 1164. Jadi penyanggaannya yang di abutmen saja. Kalau yang untuk di tengah masih bisa dimanfaatkan untuk selama pekerjaan. Manakala sudah jadi mau dimasukkan baru dibongkar. Kalau sudah masuk baru dibongkar. Dibongkar dulu, masukkan pakai sistem geser yang sudah sering dilaksanakan. Nah, itu mungkin lebih cepat. Tetap disediakan metodenya itu Pak, karena kita kesulitan masalah nutup petak jalan itu.
Karena kita kan sudah untuk petak jalan sudah 2 tahun ini untuk di petak jalan Linggapura Bumiayu, Pak. Mungkin itu ya yang masukannya, Pak. Ya. Di samping akses yang sulit ya, akses sulit tetap di Bapak akan baik yang di 1109 maupun 1164 itu karena sangat mendukung pelaksanaan pekerjaan untuk akses jalan. Ya, betul, baik dekirnya, aksesnya itu tetap memberi masukan supaya itu nanti langsung diakui. Kadang kan untuk akses jalan kadang sulit ya kalau ada review. Nah, kalau ada dari Bapak menyampaikan kesulitannya, ada semacam kayak justifikasi gitu, kita mudah Pak menyampaikannya ke waktu ada review di inspektorat. Mungkin itu Pak yang perlu disampaikan dari sekarang gitu. Jadi nanti masalah kekurangan item-item pekerjaannya bisa muncul lagi, bisa ada muncul lagi, atau ada yang tidak perlu kita yang nggak usah dimasukkan. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Ya. Baik Pak, mungkin saya sedikit menanggapi Pak mengenai perlunya jembatan sementara tadi yang mungkin kita coba cek kembali. Cuma untuk lokasi yang 4659 ini nampaknya agak kesulitan untuk pemasangan jembatan sementara, misalnya di sampingnya untuk persiapan jembatannya, karena di sebelahnya itu udah pipa gas Pak. Jadi kayaknya tahapan seperti yang tadi disampaikan Pak Bisri, kayaknya nampaknya untuk lokasi 4659 ini agak kesulitan nih Pak. Gitu Pak. Kalau yang untuk 1109, 1164 coba nanti kami tinjau kembali itu Pak. Itu aja Pak. Izin Pak. Untuk yang PH46 dan 59 izin menanggapi Pak. Yang pertama, tadi kan infonya untuk yang ditangani pertama kali, tahap pertama rencananya untuk yang di hilir ya. Itu pertimbangannya apakah karena elevasi hilir lebih rendah daripada elevasi hulu ya? Ya betul. Seperti itu ya Pak? Iya. Enggak. Sebelumnya sih awal saya mikirnya, izin Pak, karena saya mikirnya awalnya kan karena aksesnya yang, maksud saya apakah bisa dikerjakan yang di hulu dulu gitu, karena terkait yang aksesnya, yang akses jalan, maksudnya untuk mobilisasi material dari jalan darat ke trek kan lewatnya kan lewat sebelah utara, lewat hilir, jadi dikerjakan yang baru yang hilir gitu loh Pak. Oh, maksudnya yang enggak Pak? Karena terkait dengan iya sama aja sih Pak. Sama aja ya, nggak bermasalah ya. Tapi yang masalah adalah nanti ada pipa gas itu ya yang nggak bisa untuk penyanggaan itu Pak. Iya, takutnya kena pipa gas saat untuk ininya, maksudnya apa? Persiapan gitu. untuk jembatan di sebelahnya. Pancang untuk temporary supportnya itu ya. Iya. Kalau menurut saya sih Mas, kalau menurut saya ya Pak ya, izin itu mungkin bisa ini aja sih, nanti kalau memang misalkan bisa kita mitigasinya adalah nanti kita JI bareng sama yang punya pipa gas. Biasanya di situ kan ada SPP sama Pertagas ya. Jadi mungkin bisa dimitigasi jaraknya dari trek itu berapa. Kemarin di lapangan ukur berapa? Lebih dari 10 meter ada ya Pak? Dari astrek ya maupun hulu atau hilir, karena dua-duanya di hulu hilir ada pipa semua sih Pak. Iya betul. Iya betul, ada pipa gas dua-duanya. Izin masukkan lagi. Ya Pak. Ya, untuk BPH 46 dan 59 tadi ya Pak ya. Ya betul. Ya, itu memang harus dilaksanakan pakai jalur salah atau untuk satu dengan ada rising tinggi 1 meter ya. Kalau enggak sangat kesulitan itu. Iya betul. Ya itu harus dilaksanakan itu. Karena apa? Kalau mengangkat bertahap juga kesulitan di temporarinya nanti. Harus untuk jalur harus itu. Nah, karena kita pengalaman Pak Joko yang di
ke Basen Rendegan itu kita racing 2,4 meter dulu ya, double track. Ya, tutup. Salah satu harus ngerjakan satu sisi dulu, baru di racing, harus ditutup jalur. Mungkin itu aja masukannya. Ya, betul. Nah, masukan lagi Pak, kalau memang belum ada retaining wall yang di oplitannya, itu kan wingnya abutmen sudah Bapak tipe nggak pakai kayak wing gitu ya, langsung di putingnya menyatu ya. Pangkal ya. Nah, yang di pangkal di abutmen itu udah menyatu, udah setuju banget itu ya. Kalau karena yang pakai wing itu mesti di abutmen atau di opritnya itu sering ambles. Nah, itu baru disambung dengan RW Pak. RW memanjang mungkin belakangnya ya Pak. Iya, yang RW memanjang. Nanti di oprit itu udah langsung nyaman Pak, tidak ada amblesan lagi gitu. Karena racingnya cukup tinggi Bapak. Nah, mungkin itu kalau memang belum masuk DPT-nya yang di tracknya sendiri itu bisa ditambahkan di situ Pak. Ya, jadi ya memanjang sekalian untuk 2 jalur itu. Kalau belum ada sekalian itu. Nah, mungkin itu Pak masukannya aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak masukannya. Izin Pak Joko. Ya. Izin Pak Joko, ini saya ngintip ke RB. Kayaknya di sini untuk temporary bridge sama untuk nanti mobilisasi material gitu, sama kalau misalnya nanti mau pakai juk sementara yang di sebelah jembatan itu, kelihatannya di sini penyanggaan sementara jembatannya belum ada itu. Belum ada Pak ya? Iya. Karena kan konsepnya kan nggak ada penyanggaan, langsung agak bongkar langsung ganti. Mas Niko, karena konsepnya tadi kan disampaikan pakai tutup jalur, nggak pakai temporary bridge. Betul. Jadi langsung di setel di sana ya langsung. Iya. Tapi di sini di posisi jembatannya. Penyanggaan masa penyanggaan jembatan sementara, penyanggaan gimana? Penyanggaan jembatan yang langsung di sananya Pak. Kalau nggak salah ada itu penyiapan tempat jembatan kalau nggak salah. Penyiapan tempat jembatan. Kalau bagian setting jembatan. Izin Pak, kalau yang juk penyetelan maksudnya mungkin Mas Niko itu ya, juk penyetelan. Ya, kalau yang untuk jembatan penerimaan jembatan kayaknya sudah ada itu. Tapi yang juk penyetelan ya, juk penyetelan baik itu di luar jalur maupun di dalam jalur tetap disediakan Pak, karena kalau lihat kondisi di lapangan sulit itu ya. Tolong disediakan untuk juk penyetelannya. Nanti, Oke, baik Pak. Ya gitu ya. Kalau yang juk penerimaan kelihatannya yang ada jembatannya sudah ada. Jadi ini mungkin Mas Abi atau Pak, kita berarti harus memastikan daunnya mau nggak ini kalau misalnya ditutup langsung ditutup 1 tahun. Tapi ada pekerjaan track juga ya, pasti harus ditutup ya. Iya. Harus mau itu Mas Niko. Harus mau ya. Berarti udah harus koordinasi, memulai koordinasi berarti. Iya harus. Iya Pak. Kalau nggak bisa dilaksanakan tuh Mas Niko. Yang untuk di lintas utara itu ya. 4659 ya Pak. Iya. Iya 59 sama 46 ya. Itu. Kalau ini juga kan di kita juga di 1109 juga kan jalur ya berarti ke Daup 4 dan Daup 5 kita harus sudah sounding gitu, kita mau nutup. Ya, kalau pakai tutup jalur alhamdulillah. Tapi kalau tidak harus disediakan itu dulu karena kan baru ada, kita baru nutup sudah 2 tahun ya di petak jalan. Iya Pak. Sudah 2 tahun. Nanti kita minta tahun depan ditutup lagi, baru operasional
tutup lagi. Nah, itu yang harus kita antisipasi buat temporari gitu. Izin Pak Bisri, Menganggarkan kalau misalnya sementara dianggarkan dulu bagaimana Pak Bisri? Mohon. ya dianggarkan, maksudnya dianggarkan gitu. Oh iya, worst case-nya Pelaksananya nanti mau ditutup boleh, kita alhamdulillah. Tapi kalau tidak boleh, kita nggak punya anggaran. Cuma kalau misalnya sudah dianggarkan dari awal kan, kalau misalnya dia mau ditutup, alhamdulillah nanti kita adendum. Iya, gitu. Bisa dimanfaatkan pekerjaan lain yang mungkin belum tertampung. Kadang kan desain masih ada yang belum tertampung kan gitu. Kita pakai worst case-nya gitu. Iya. Pakai worst case scenario harus pasang juk tanpa tutup jalur. Ya, kalau tutup jalur kita lebih senang. Itu 8 bulan konstruksi selesai. Soalnya kan rencana kan kita pakai SBSN nih Pak. Kalau SBSN ini si anggarannya tuh sulit. Udah fix gitu, nggak bisa ternyata ada penambahan anggaran. Nggak bisa ada penambahan anggaran gitu kalau misalnya gitu. Nah, kalau punya di temporari kan kita alhamdulillah Mas Niko. Iya Pak. Kan itu metode dan harus kalau bisa dilaksanakan nggak masalah itu. Iya Pak. Metode dan itu menjamin keselamatan. Kereta bisa lewat terus gitu loh, walaupun kita lambat. Iya Pak, karena itu tadi aku kepikiran udah 2 tahun ditutup, kita minta tutup lagi. Nanti udah sampai beritanya sampai pusat deh. Iya Pak. Ya itu intinya itu ya, yang untuk 1109 dan 1164 itu. Di samping akses yang sulit, waktu juga kalau memang 1 tahun tadi, yaitu mungkin kalau digabung sekalian nggak apa-apa, tapi harus besar itu yang benar-benar bisa. Sudah digabung dengan paket mana Pak? Itu artinya pekerjaan jembatan, pekerjaan hidrolika, dan jalan digabung jadi satu itu lebih besar dengan 1 tahun itu, tapi dengan catatan selesai. Itu akhirnya kalau digabung, misalkan kalau itu RAB-nya sudah sendiri-sendiri, mungkin kami akan lebih mudah mengolahnya Pak untuk pekerjaan itu ya. Jadi RAB-nya sudah sendiri-sendiri Pak. Ya sudah, saya paham itu. Artinya kalau sendiri-sendiri nanti kesulit. Kalau kita mau menawarkan kita digabungkan jadi satu masih bisa. Tapi kalau awalnya sudah digabung oleh Bapak, kita mau membuat pekerjaan itu agak sulit. Misalnya 3 pekerjaan gitu loh. Iya. Nggak bisa dibagi 3 Pak ya? Bukan dibagi 3, tapi RAB itu sudah, misalkan pekerjaan jalan rel sendiri kan sudah, pekerjaan jembatan sendiri sudah, pekerjaan hidrolika sudah, RAB-nya satu-satu. Itu aja yang ditampilkan Bapak, disampaikan ke kita gitu. Jadi nanti manakala kita kesulitan, jadi ya udah kesulitan waktu. Bukan kita butuh kajian waktunya ini loh Pak, ini bisa selesai atau enggak. Kalau memang secara gambar bisa selesai gitu ya. Tapi ternyata waktu proses, kalau kalau misalkan plannya selesai di tahun ini, tinggal pelaksanakan, saya yakin selesai, gitu loh. Tapi kalau prosesnya di awal tahun 2004, kita kesulitan selesainya. Hanya mungkin harapan kita sih bisa berproses lelang tidak mengikat, misalkan ya selesai di tahun 2003. Jadi 2024 selesai semua apapun kan gitu. Ya. Setuju Pak Bisri, setuju Pak. Ya. Ini infonya kan DPP SBSN biasa terbit bulan Juli atau Agustus Pak. DPP SBSN. Jadi 2 Agustus itu kita sudah bisa mulai lelang tidak mengikat Pak. Jadi nanti pas 1 Januari langsung kontak, langsung action gitu. Karena sebelumnya sudah dilakukan pelelangan. Kemarin salah satu strategi untuk
mengejar SYC itu sebisa mungkin lelang dilaksanakan tahun ini 2023, 2024 sudah full pelaksanaan konstruksi. Gitu. Ya. Ya, izin lagi, ini mau ditampilkan RAB-nya apa tidak Pak untuk di dalam rapat ini? Tapi bagaimana Pak? Nanti waktunya? Ya, maksudnya kalau memang enggak, ya kami minta yang sudah terakhir hasilnya nanti Mas Niko nggak apa-apa gitu ya. Jadi supaya mana-mana yang belum, kan ini ada hasil ini ada tambahan-tambahan yang belum masuk. Nanti bisa kami ya walaupun kosongannya ya itemnya kosong nggak apa-apa gitu. Nanti bisa Izin, ke Pak Mas Bisri. Niko ya. Ya Pak. Izin mungkin setelah nanti dari pembahasan informal ini nanti mungkin RAB-nya yang dari konsultan mungkin bakal disesuaikan lagi Pak sesuai tadi dengan masukan-masukan yang ada Pak. Mungkin seperti itu nanti mungkin setelah rapat ini sih Pak mungkin masih ada gitu. Ya, maksudnya itu Pak Angga. Ya, Mungkin tadi tambahannya mungkin di apa mereview lagi terkait ini apa minta tolong direview terkait aksesnya Pak untuk mobilisasi nanti alat dan material karena kayaknya sih kita sudah mungkin dicek kembali cukup apa enggak gitu volume yang sudah tertampung di RAB ini karena takutnya kurang karena setahu saya di semua jembatan ini aksesnya susah Pak. Yang paling itu udah kami siapkan untuk akses, terutama yang paling sulit itu yang 1164 itu. 1109 sama 1102. Sulit semua sih Pak. Sulit semua. 1164. Tapi kalau dari jarak jalan yang paling jauh itu yang 1164 lah. 64. Kalau dari di jarak yang itu. saya sulit Pak Joko itu 1102, 1109, 1164. Cuman hanya beda-beda volume gitu. Iya, betul. Beda volume. Semuanya sulit tapi beda volume gitu. Terus yang tadi mungkin itu Pak Bisri ya mungkin ditambahkan lagi yang untuk si temporary tadi Pak. Kita kemungkinan kita nggak tutup jalur. Jadi untuk yang di DAOP 4 ya skenario tidak menutup jalur. DAOP 5. Tapi semuanya aja dimasukin Pak. Kalau itu nggak bisa sulit itu Pak. Kalau yang DAOP 4 jalur betul. Ya. Kan ada naik racing track Pak. DAOP 4 kan ada racing track. Harus mau nggak mau harus tutup itu DAOP 4. Ya cuman yang DAOP 5 kasihan kan udah 2 tahun ditutup. DAOP 4 juga kasihan sih Mas. Kemarin juga KM63 buka tutup terus. Bentar. Itu kan tutup karena ini. Karena ya deh, sama aja deh. Sama aja Mas, sama aja. Sama aja Mas, buka tutup semua. Belum nanti yang sebelah barat yang banjir terus. 93 atau 93 sama 63 Mas Abi. Oh, 92700 ya. Mohon arahannya 93 sama 63. Siap. Kemarin udah ke Pak Sukri, tinggal arahan lanjut seperti apa. Siap. Ya, siap Mas. Balik lagi. Ya seperti itu Pak ya yang untuk temporarinya mungkin nanti dimasukin nggak apa kita RAB kita menjadi bertambah nggak apa-apa itu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk kalaupun nanti ternyata tidak digunakan kan kita bisa adedumkan ke pekerjaan lain atau adedumkan yang penting lebih Mas bisa kurang. lebih ya karena anggaran ini nanti kita rencana kita pakai SBSN dan SBSN itu biasanya sudah fix angkanya seperti itu. Angkanya yang kita usulkan berapa fix nanti diusulkan seperti nanti dianggarkannya seperti itu karena kalau untuk penambahan anggaran SBSN cenderung agak susah gitu. Cenderung nggak bisa gitu. Apalagi nanti 2024 ini mungkin nanti perebutan juga sama pekerjaan lain. Gitu.
Siap. Nggak ada tambahan lagi? Izin Mas Niko, mungkin saya mau tanya ke Satker Perencanaan terkait dengan tadi kan infonya memang DED ini kan dilaksanakan oleh Satker Perencanaan, tapi untuk konstruksi yang mengajukan anggarannya adalah dari Direktorat Prasarana namun dikerjakan di balai ya. Nah, itu apakah tadi kan kalau saya baca ini sifatnya seperti penugasan ya Pak Dirpras ke tiap-tiap balai untuk menangani jembatan-jembatan yang rawan. Apakah nanti ada semacam mungkin untuk administrasi saja sih ini terkait dengan surat dari Pak Dirpras ke tiap-tiap balai mungkin seperti itu. Mungkin dari Satker ada yang bisa menanggapi ya. Mungkin itu aja sih cukup dari saya Mas. Terima kasih. Izin tadi gimana Mas? Maksudnya surat dari Pak Dir penugasan gimana Mas? Ini kan terkait dengan kegiatan ini ya Pak ya. Untuk kegiatan ini kan yang terkait dengan konstruksi di perbaikan di masing-masing jembatan ini nanti yang mengajukan nilai anggarannya dari Direktorat Prasarana ya Mas atau gimana Mas? Mohon izin Pak. Kalau terkait pengajuan anggarannya seharusnya sih paling kalau dari kita cuma sebagai referensi aja kali ya Mas. Dari apa yang sudah nanti Rekomendasi aja ya. dikeluarkan konsultan. Tapi jadi rekomendasi saja nanti dari basic rekomendasi itu kita yang untuk mengajukan tapi nanti untuk konstruksi tetap data dukungnya dari kami begitu ya Mas ya, dari balai ya. Ya, sepertinya gitu. Sepertinya Tapi nanti gitu, Mas. gitu. Tapi nanti maksudnya dasarnya adalah rekomendasi dari Pak Dirpras gitu ya. Iya, kayaknya dasarnya kan dari gitu. hasil nanti kajian konsultan ini kan udah keluar itu nanti endingnya seperti apa outnya gimana, mungkin nanti itu dari tempat kita sebagai dasar rekomendasi aja sih Mas. Gitu ya. Soalnya saya Kayaknya nangkepnya sih seperti awal itu ya. Iya. Karena saya nangkepnya di awal itu gini Pak, terkait anggaran maksudnya pengajuan usulan kegiatan konstruksinya itu dari teman-teman di prasarana gitu. Jadi nanti dari balai sifatnya mendukung saja mengikuti gitu Pak. Kalau Cuma dari fasilitasi menurut dari saya. hasil DT apa yang udah ada gitu. Iya gitu dari Tapi DD jadi dari nanti jauh ini sih dari DED kayaknya nggak, maksudnya sejauh ini ya dari yang saya tahu tidak pernah mengusulkan terkait kegiatan konstruksinya Mas. Gitu siap. Jadi Siap Pak. kayaknya Berarti DED ini cuma kayak kajian atau DED ini sebagai cuma jadi ya. referensi Siap. atau rekomendasi aja Siap, Pak. bagian-bagian mana yang memang perlu perhatian khusus atau segera harus dilaksanakan gitu Mas. Oke, siap. Berarti nanti dari balai yang tetap mengajukan data dukung untuk konstruksinya ya Pak ya, berarti ya. Iya. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Dimas infonya. Ya siap Siap, Mas. terima kasih. Ada lagi mungkin masukannya Mas Abi, Mas Niko, sama Pak Bisri? Sementara cukup sih Pak, kalau RAP belum dibahas artinya masih menunggu perubahan-perubahan yang disampaikan hari ini. Jadi mungkin yang tadi itu diantaranya yang temporari itu terus akses. Satu lagi mungkin yang bisa menjustifikasi pekerjaan itu adalah dekir Pak. Dekir yang untuk atau jembatan sementaranya untuk mobilisasi alat berat itu tolong ditampilkan juga atau dianggarkan juga dalam RAP Pak. Kan di pekerjaan 1109 itu harus ada jembatan yang untuk akses alat berat Pak melintas sungai 1109 dan 1164 itu nanti ditampilkan dan dianggarkan juga Pak, tolong. Karena semacam kayak dekir lah ya, bisa untuk kerja, bisa untuk mobilisasi gitu ya. Iya, yang melintas sungai Pak, yang melintas sungai. Ya, mungkin itu Pak. Ya, makasih Pak. Ada lagi mungkin? Mas Niko? Izin lagi Pak.
Ya Pak. Ya, pekerjaan jembatan itu sudah jembatan bajanya terutama ya, jembatan bajanya. Apakah sudah include dengan pengecatannya ya? Nanti kalau memang itu kalau saya lihat di RAB sih belum masuk itu. Kalau iya, kayaknya ya terlewat. jembatannya belum include pengecatan, terus ada yang baut apa segala, nanti mungkin nilainya akan nambah itu. Termasuk untuk dripper khususnya apa, biasanya kan di analisnya ada. Nah itu kelihatannya belum masuk pengecatannya, jadi nanti ditambahkan anggarannya untuk pengecatan ya. Ya, Jembatan izin bajanya ya, Pak jembatan Bisri. bajanya. Izin Pak, memang itu mungkin RAB yang Pak Bisri dapat itu kan belum terupdate kembali terkait Ya. ini, ada masukan-masukan tambahan lagi, mungkin nanti RAB akan disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang dengan apa yang sudah diberi masukan dari teman-teman BTP Jateng Area 2 dan dari Mas Abi juga. Mungkin nanti Mas Husni dan tim bisa ini lagi sesuai apa yang udah dapat masukan dari teman-teman Balai dan teman-teman BTP Jateng Area 2, karena kan mungkin nanti yang menggunakan dari teman-teman di sana nih Mas Husni dan tim. Iya. Ya, Ya, Pak. Mas Dimas, nanti akan saya masukan lagi masukan-masukan yang barusan dari tim balai juga akan saya masukkan juga akses, kemudian nanti akan saya tambahkan juga ada yang terlewat juga dari rencana anggaran biaya itu perhitungan bongkaran jembatan lamanya ya belum saya masukkan, nanti akan saya masukkan. Ya, Oh iya Pak, izin Pak, termasuk bongkarannya juga tolong dimasukkan, karena termasuk angkutan nanti mengembalikan ke gudang ya Pak. Mungkin bisa dianggarkan terkait dengan barang bongkaran juga kan, itu kalau misalkan ada jembatan yang harus dibongkar. Mungkin itu juga bisa dipertimbangkan kembali ya Pak. Betul Pak, akan saya Ya. masukkan. Boleh tahu Pak, gudangnya kira-kira daerah mana Pak? Sejauh mana? Bagaimana Pak? Kalau untuk misalnya dibalikan ke gudang, mungkin ada info sejauh mana gitu jaraknya? Kalau Pastinya. untuk di lintas utara mungkin kita ada di gudang Pekalongan Pak, di stasiun Pekalongan itu ada gudang Pekalongan. Kalau tidak ya kalau mau ke selatan sedikit itu ada gudang Kemiri Pak. Tapi kalau untuk daerah Purwokerto sekitarnya itu ada di Kroya Pak. Manotok Mas. Stasiun Kroya ya? Iya, stasiun Kroya. Kalau untuk daerah ya gimana Mas Niko, mohon izin. Notok juga masih ada space. Oh ya. Tapi kira-kira kalau soalnya karena di Notok gini Mas, aksesnya kan ke gudang kan agak sulit ya kalau pakai harus kendaraan yang mobil agak besar kecil. ya. Tapi mungkin untuk item-item yang kecil mungkin bisa ya di sana ya Mas ya. Ya. Mungkin kayak untuk apa ikatan angin itu yang agak kecil itu mungkin bisa di sana. Mungkin bisa untuk BH 1164 kan itu kecil ya, itu bentangnya. Iya. Mungkin bisa di Notok. Jadi di lintas utara ada di Pekalongan bisa, nanti di dekat Solo itu di stasiun Kemiri itu juga ada gudang kita, nanti di daerah Kroya dan Notok itu juga ada gitu. Kalau untuk yang BH 1111 yang Purwokerto itu mungkin bisa ke Notok atau ke Kroya. Tapi kalau 46 sama 59 mungkin ke Pekalongan aja cukup Pak sepertinya. Baik Pak. Ya itu Pak, kalau jaraknya kurang lebih minus 75 km Pak. Izin Mas dan Pak Bisri, izin kalau terkait area apa enggak di stage di satu tempat dulu aja, nanti terkait maksudnya diambil tempat antara yang jauh apa di tengah gitu maksudnya. Ya bisa satu tempat aja. Nanti kan terkait pelaksanaannya juga lebih mungkin nantinya mau di area sebelah mana, atau di area posisi di Pekalongan atau di Notok atau di mana. Gitu. Takutnya udah dianggarkan di Notok atau di Kroya gitu, ternyata udah ada barang penumpukan yang lain, nggak bisa malah jadi ke tempat yang lebih jauh gitu. Bisa Pak, kalau yang 1164 dan 1109 di Notok,
jaraknya kurang lebih karena muter-muter itu 75 km dari lokasi jembatan itu. Oh gitu. Baik, Ya. Pak Bisri. Siap. Iya, Pak. Ada lagi? Pak Bisri, Mas Diko, dan Mas Andi. Dulu Pak, kami Pak. Terima kasih Pak. Cukup Pak Dimas, terima kasih. Berarti buat Mas Husni, ini ya Mas, izin tolong dirubah lagi sesuai apa yang udah dari masukan-masukan hari ini Mas. Nanti mungkin mau dijadwalkan kembali atau gimana Mas Abi, Pak Bisri sama Mas Niko? Izin Pak Dimas, mungkin bisa dijadwalkan kembali saja ya Pak. Nanti biar mungkin bisa dihadiri oleh Bu Kasih Prasarana, biar nanti mungkin lebih banyak masukannya dari segi non teknisnya terkait penganggaran maupun nanti terkait staging pelaksanaannya, tahapan pekerjaannya, mungkin seperti itu sih Pak. Terkait juga nanti dengan keputusannya apakah bisa kita kerjakan di 23, 24 atau mungkin 23. harus 25 walaupun itu single years Mas gitu. Mungkin gitu sih Pak terkait. Mungkin sih itu aja. Karena kan ada kaitannya sama kebijakan. Ya mungkin makasih segitu aja Pak Dimas. Siap. Ya paling nanti nunggu ininya dulu ya Mas Abi, ya. Nunggu hasil dari Mas Husni nih mampunya. Oh ya, siap. Siap. Kapan? Ya, siap. Siap. Ya kalau ya, siap, kita tunggu kok Pak. Yep. Ya, nunggu Mas Husni sama timnya bisa nyelesain kapan Ya, nanti. siap. Mungkin dari kita nanti kita infoin lagi ke Baik. Mas Niko atau ke teman-teman di sana. Nanti kita jadwalkan kembali. Ya, siap. Siap. Terima kasih banyak Pak Dimas. Pak Dimas. Mas Niko, Gambar udah sampai mana Pak Dimas? Kalau terkait gambar nanti coba per hari ini saya update lagi di teman-teman pusat. Kebetulan nanti coba per hari ini saya tanyakan kembali ya Mas Niko ya. Mas Hairil. Kebetulan kalau yang megang DAOP 1 sampai 5 ini itu di Bania. Oh, Bania. Nanti coba per hari ini saya tanyakan kembali ya Mas. Kebetulan kemarin per hari Senin itu baru mulai diperiksa lagi. Revisi. Bania yang putih itu ya, putih cabai itu ya. Mas Niko apalnya yang kayak gimana? Aduh, Mas Niko. PKL di Purwokerto. Nah, ini udah sesi ramah tamah kan ya? Aduh. Niko kalau ini langsung hafal. Itu pernah PKL di Purwokerto itu. Ya, terkenang Mas Niko, terkenang gitu. Punya banyak kenangan nih Mas Niko. Oh, iyalah. Stop. Oke. Yang mau lanjut ngobrol apa ditutup monggo. Udah cukup apa gimana? Ada lagi? Kayaknya udah pada lapar ya. Udah nih Mas Niko sama Pak Bisri sama Mas Abi. Siap. Kalau saya cukup, mungkin saya juga nanti ada laporan ke pimpinan juga bisa dilaksanakan single years, cuman dengan ya tadi dikerjakan secara simultan bersamaan yang 11.09 dan 64. Ya udah kalau kayak gitu ditutup aja ya Mas. Semua izin. Mungkin buat Mas Husni nanti diupdate lagi kalau memang udah selesai terkait masukan-masukan yang hari ini, nanti biar kita adain rapat lagi entah online atau offline. Ya, nanti kalau misalkan dari kami sudah selesai melaksanakan update-annya, saya infokan ke Mas Dimas ataupun ke Pak Rizky ya. Siap.
Yaudah, buat semua terima kasih buat waktunya, sehat selalu. Semoga semua Amin. kerjaannya. Amin. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Mas Rizky di Waalaikumsalam Mas warahmatullahi Rizky. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak Terima Dimas. kasih Mas Dimas, teman-teman konsultan, Mas Atur Niko, nuhun, Pak Pak Bisri. Husni. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, Pak Satria, Pak Ya, Yoga, sama-sama semuanya. Bu Irma, terima kasih. Pak Bisri, terima kasih. Assalamualaikum, Sally, Fijin. Waalaikumsalam. Om Pep, izin live. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Silakan Mas Dimas, silakan Mbak Bisri. Apa?